Ya, dari kecil sampai besar mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jadi Allah itu senang kalau diminta. Beda dengan manusia, kalau teman ente jangan diminta, minta lagi dong, minta lagi dong. Tak minta terus, akhirnya ditendang juga akhirnya. Waqad sami'a Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma shakhsun yaqulu Allahumma rzuqni halalan safiyan. Faqala lahu ya hadha sal rabbak rizqan la yu'adzibuka alaih. Fa innal halala safi innama huwa rizqul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mendengar Sayyidina Hasan bin Ali, semoga beliau dan ayah beliau dan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar seseorang berkata di dalam doanya, ya Allah berikan aku rizki halal yang murni. Maka beliau mengatakan, ya, hai wahai orang ini, mintalah kepada Tuhanmu rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazabmu dengan rizki tersebut. Sesungguhnya halal murni itu adalah rizkinya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makana Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala kasiran ma ya'malu ila akhirin nahar wa idha atahu ujratahu nadara ilaiha wa qala li ashabih inni akhafu an akuna lam azlul quwati kullaha allati talabaha minni sahibuz zara cuma yatrukuha wa yadhhab tawiyan tilkal laylah. Dan Sayyidina Ibrahim bin Adham, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali beliau itu bekerja sampai akhir daripada siang yang bekerja untuk seseorang, dan kemudian jika mereka sudah memberikan upahnya, maka beliau melihat kepada upahnya tersebut dan kemudian mengatakan kepada kawan-kawannya, aku takut aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku yang diharapkan, yang diminta dariku daripada sahibuz zara, orang yang mempunyai kebun tanaman ini, dan kemudian ditinggalkan ujrah tersebut, tidak diambilnya, dan pergi tawiyan tilkal lailah, dalam keadaan lapar di malam itu. Maka yaral hudur ma Allah Ta'ala fi amalil hirfa syartan lil hil. Wa kullu syai'in amaluhu bila hudur la ya'khudh lahu ujrah. Dan beliau melihat, memandang bahwasanya hadirnya Allah Subhanahu wa taala bersamanya ketika beliau mengamalkan satu pekerjaan adalah sebagai syarat untuk halalnya upah yang dibayar untuk pekerjaan tersebut. Dan setiap sesuatu yang dikerjakan tanpa ada hujur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau merasa tidak pantas untuk mendapatkan ujrah dan tidak mengambilnya. Jadi yang pertama tadi disebutkan tentang Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan bin Ali tidak lain adalah cucu daripada Nabi Muhammad SAW bersama adik beliau Sayyidina Husain bin Ali, yang mereka berdua ini selalu menjadi hiburan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW seringkali menggendong keduanya, bermain-main dengan keduanya, dan bahkan seringkali mencium keduanya, bahkan memasukkan lidah beliau di dalam mulut keduanya, itu seringkali. Oleh karena itu, mereka pun juga mendapatkan bisyarah daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau nantinya akan menjadi sayyidah syababi ahlil jannah, menjadi yang termulia di antara pemuda-pemuda penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bisyarah
akan kepastian untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan bisyarah mereka lah yang menjadi termulia di antara pemuda-pemuda yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Hasan ini yang dikatakan beliau mirip Nabi Muhammad SAW dari rambut sampai pusar, dari kepala sampai pusar itu mirip Nabi. Jadi kalau sudah mirip Nabi berarti sangat tampan. Nabi SAW sudah sempurna ketampanannya. Ketampanan Nabi Yusuf dikatakan hanya separuhnya. Bagaimana ketampanan Nabi Muhammad SAW? Dia Nabi Muhammad, ya ketampanannya ya ditularkan kepada Sayyidina Hasan cucu beliau. Dari kepala sampai pusar, tampan, bagus, sempurna. Dari pusar ke bawah ditularkan kepada cucu yang lain, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka tidak heran banyak para wanita yang ingin menikah dengan Sayyidina Hasan. Dan bahkan ya, mereka rela untuk menikah dengan Sayyidina Hasan walaupun hanya 1 minggu aja. Bahkan walaupun hanya 1 hari. Dan mereka sendiri yang menawarkan, bahkan bukan Sayyidina Hasan yang meminta. Datang kepada Sayyidina Hasan dan mengatakan, ini anak punya putri ini mau nikah tabarrukan dengan antum. Untung Sayyidina Hasan ditawari, bukan kita, ya kan. Jadi Sayyidina Hasan ini sampai dikatakan 200 wanita yang sudah pernah dinikah oleh beliau. Kadang dalam 1 hari 4 wanita dinikah dalam 1 hari. Dan 4 hari, dalam 1 hari berarti 4 wanita dicerai. Jadi banyak menikah berarti banyak apa? Mencerai, karena batas menikah hanya berapa? 4 istri. Jadi banyak menikah lebih dari 4 istri tidak mungkin. Artinya kalau sering menikah, banyak menikah, 100 istri, 100 kali menikah, berarti banyak juga mencerai. Jadi beliau menikah, mencerai, menikah, mencerai. Loh, kenapa? Ya, beliau mencerai padahal itu adalah suatu yang tidak baik, suatu yang dibenci daripada apa yang dihalalkan oleh Allah, walaupun halal tapi dibenci. Abghadul halal ilallah at-talaq. Halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Tapi kita katakan, itulah yang kita katakan. Bukan beliau yang menginginkan untuk mencerai, tapi mereka yang menginginkan untuk nikah walaupun nanti dicerai. Walaupun nanti 1 hari 2 hari dicerai, hanya tabarukan, hanya kecintaan mereka kepada Sayyidina Hasan. Sampai ayahnya sendiri yang kesel sama Sayyidina Hasan ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Hasan itu jangan suka kawin. Maka Sayyidina Hasan mengatakan, wahai ayahku, mereka yang maksa aku untuk nikah dengan mereka. Nah, ini mau jawab apa Sayyidina Ali? Sayyidina Hasan mengatakan, mereka yang meminta, mendesak untuk aku menikahi mereka walaupun hanya sebentar. Ya, berarti tidak ada salah di Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Ali mengumpulkan orang-orang di saat itu. Dan kebanyakan dari antara mereka yang kumpul kabilah Hamdan yang banyak menikahkan putri-putri mereka. Dan kemudian diingatkan mereka sama Sayyidina Ali, jangan kalian nikahkan putri-putri kalian dengan anakku Hasan. Percuma dicerai ya putri kalian nanti sama anakku ini. Akhirnya mereka mengatakan, ya Ali, walaupun putri-putri kami hanya 1 hari nikah dengan anak Anda, kami sudah merasakan kebahagiaan, kepuasan karena mendapatkan berkah beliau. Sudah ngomong apa lagi nih Sayyidina Ali? Ya. Makanya Sayyidina Ali senang, ternyata bukan karena Sayyidina Hasan yang menginginkan untuk mencerai, tapi mereka. Dan dari betul-betul ya ketanggung jawab dan kedermawanan Sayyidina Hasan bin Ali, setiap wanita yang dicerai dikirimi uang yang begitu besar. Bahkan juga ya yang dikirimi uang dan dikirimi nafkah bisa jadi sampai akhir hidupnya kalau tidak menikah dengan laki-laki yang lain. Ini kedermawanan beliau. Padahal cerai-cerai selesai sudah, tidak wajib untuk memberi nafkah lagi. Tapi beliau tidak, sampai menikah sama. Ya, tapi tidak ada artinya ini uang sampai di antara mereka wanita yang dicerai oleh Sayyidina Hasan.
Kemudian dikirimi uang yang besar oleh beliau, Sayyidina Hasan. Kemudian diterima uang tersebut. Ya, hada syai'un qalilun min habibin mufarikin. Ini hanya harta yang sedikit dari kekasihku yang aku cintai. Ada kecintaan mereka. Mereka memang senang. Gimana tidak senang dengan ketampanan Sayyidina Hasan, keluasan ilmu Sayyidina Hasan, dengan kemuliaan Sayyidina Hasan, kedermawanan Sayyidina Hasan. Belum lagi siapa beliau? Yang tidak lain ayah beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibu beliau Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Ya, kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nenek beliau Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Ibu tiri beliau Sayyidina Aisyah Ar-Ridha. Adik beliau Sayyidina Husain, paman beliau Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Gimana tidak menjadi mulia dan tidak menjadi rebutan di antara mereka? Ya, ini Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan ya termasuk yang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di tangan beliau terhindar daripada perang yang besar. Dan itu adalah mukjizat daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi Muhammad SAW mengatakan inna ibni hadza sayyid yuslihullahu bihi baina fi'atin adimatin. Putraku ini, ya putraku, karena cucu dianggap anak juga. Ya, anak, cucu, buyut terus ke bawah semuanya anak. Ya, auladur rasul ini semua ke bawah. Min jihati luar anak semuanya. Makanya ketika Ummul Fadl ya bermimpi, yang dalam mimpinya ini Ummul Fadl melihat dibawakan darah daging atau daging segumpal daging daripada Nabi Muhammad SAW ke rumah beliau. Dibawakan daging ke rumah Ummul Fadl di dalam mimpinya. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada Rasul SAW. Nabi biasanya kalau ada yang menyampaikan mimpi ditakwil oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan itu adalah mimpi yang baik. Itu adalah mimpi yang baik. Dan artinya nanti putriku Sayyidatuna Fatimah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal belum hamil atau mungkin belum melahirkan. Dan nantinya putriku itu setelah melahirkan seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut akan Allah takdirkan datang atau hadir di rumah Anda dan Allah akan takdirkan Anda untuk menyusuinya. Ya, ini artinya. Dan benar terjadi. Ternyata Sayyidah Fatimah hamil dan ternyata yang dilahirkan laki-laki dan ternyata Allah takdirkan hadir di rumah Ummul Fadl dan disusui oleh beliau, anak susunya Ummul Fadl. Ya, mimpi darah daging Rasul karena beliau anaknya. Makanya di dalam dalam anak cucu Nabi Muhammad di situ ada darah daging Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Hasan ketika ya beliau berhak sebenarnya untuk menjadi khalifah setelah ayah beliau wafat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian Muawiyah berijtihad dengan ijtihad yang lain, berpandangan dengan pandangan yang lain, semua berijtihad dengan ijtihad masing-masing dan ijtihad mereka dengan penuh keikhlasan, bukan ingin itu dan ingin ini, tapi ingin menegakkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa Sayyidina Muawiyah lebih berhak dan lebih benar untuk menjadi khalifah setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dengan itulah kemudian Sayyidina Muawiyah mengirim pasukan yang begitu banyak dan Sayyidina Ali juga memiliki pasukan yang banyak dan muhibbin beliau banyak. Tapi di saat datang Sayyidina Muawiyah dengan pasukannya, maka Sayyidina Hasan mengatakan kepada kami tidak ingin berperang. Kami akan menyerahkan kepemimpinan kepada Anda dengan syarat begini, syarat ini, syarat ini. Dan diserahkan. Andai kata berperang saat itu, ratusan ribu sahabat Nabi akan meninggal dunia. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, inna ibni hadza yuslihullahu bihi baina fi'atin adimatin. Akan Allah damaikan dengan sebab Hasan ini, anakku nantinya ini masih kecil. Sayyidina Hasan sudah diungkapkan oleh Nabi antara dua kelompok yang besar saat itu.
Allah damaikan berkat Sayyidina Hasan bin Ali. Dan Sayyidina Hasan bin Ali pun tahu sebab terbunuhnya beliau adalah karena diracun. Dan beliau tahu siapa yang ngeracun. Yang tidak lain adalah yang pernah dinikah juga oleh Sayyidina Hasan. Ini yang kita katakan banyak menikah. Kemudian salah satu yang wanita yang pernah dinikah ini khianat dan memberikan racun kepada makanan yang ada di dalam makanan Sayyidina Hasan tersebut. Tapi Allah takdirkan hanya sebab itu. Karena memang sudah waktunya untuk wafat, waktunya untuk mati syahid sebagaimana Nabi SAW pun juga demikian. Maka disitulah Sayyidina Hasan berhari-hari menderita sakit dan Sayyidina Hasan tahu siapa. Di saat sudah menghadapi kematian, Sayyidina Husain tanya, siapa yang meracuni anda wahai kakakku? Kalau anda kenapa tanya? Kalau aku beritahu anda akan memerangi mereka nantinya. Biarkan aku saja yang mengetahuinya. Meninggal. Nah dikasih tahu. Ada dari ikhlasnya beliau tidak ingin ada pertempuran, tidak ingin ada pertumpahan darah. Ada Sayyidina Hasan bin Ali, yang cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Beliau di sini dikatakan mendengar seseorang berdoa, ya Allah berikan aku rezeki halal yang murni. Berdoa, tidak ada salahnya berdoa. Siapapun dianjurkan berdoa. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdoa meminta kepada Allah walaupun hanya meminta garam. Hatal milih minta garam. Minta berdoa kepada Allah. Ini punya hajat mau beli pulpen, minta sama Allah kalau tidak bisa. Ini mau beli roti di Dalwah, tidak punya uang, minta sama Allah. Ya, yang rajin meminta sama Allah itu yang rajin. Yang manja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluarkan isi hati ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakan kepada Allah, ya Allah aku rindu kepada-Mu. Ya Allah aku minta ini. Ya Allah aku mengharap banyak. Ya Allah aku mengharap lebih sering lagi. Ya Allah Anda berikan kepadaku ini. Terus. Innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dengan hambanya ini untuk berdoa. Hambanya yang memaksa malah dalam meminta, dalam berdoa malah lebih disukai oleh Allah. Ya Allah, ana tidak mau minta banyak-banyak. Cukup ana minta nasi goreng hari ini. Allah tidak suka. Ya Allah minta banyak, minta lagi ya Allah, minta yang banyak. Minta hatal firdaus katanya Rasul. Mintalah walaupun jannatul firdaus, minta. Ya, dari kecil sampai besar mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jadi Allah itu senang kalau diminta. Beda dengan manusia, kalau teman ente jangan diminta, minta lagi dong, tak minta terus, akhirnya ditendang juga akhirnya. Ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala diminta lagi, tambah senang lagi, tambah cinta lagi kepada hambanya. Bahkan memang kadang-kadang sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi permintaannya. Kalau Allah tahu kalau ana nanti penuhi permintaannya, dia tidak akan minta lagi sama ana, tidak akan berdoa lagi. Biarkan dia minta terus, tadarruk terus kepada ana. Dia senang. Seharusnya kalau seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikabulkan, tapi permintaannya masih tidak didapatkan apa yang dimintakan oleh Allah, jangan kecewa. Itu bisa jadi tanda Allah senang sama dia. Bisa jadi tanda Allah cinta sama dia. Dan bisa jadi tanda itu Allah Subhanahu wa taala menikmati doanya ente, tadarruknya ente. Mohonnya ente, permohonan ente itu dinikmati sama Allah. Senang anak hambaku ini minta-minta, merengek-rengek sama anak. Jangan malah kecewa. Anak sudah 2 kali, 2 minggu, 2 bulan berdoa terus tiap hari siang malam. Sampai sekarang tidak dikabulkan juga sama Allah. Kecewa. La ilaha illallah. Justru dia senang. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau aku berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doaku, aku senang. Tapi kalau aku berdoa tidak dikabulkan doaku, aku senangnya 10 kali lipat. Lebih senang lagi 10 kali lipat. Kalau aku dikabulkan, Allah berikan sesuai dengan permintaanku. Tapi kalau Allah tidak dikabulkan, tidak mengabulkan permintaanku, berarti Allah memilih sesuatu yang lain bukan permintaanku. Dan aku senang dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk diriku daripada pilihanku untuk diriku sendiri. Jadi jangan kecewa. Doa aja sudah, anggap doa itu ibadah. Jangan dipusingkan doa itu harus dikabulkan, harus dipenuhi, harus didapat apa yang diminta. Anda. Doa mukhul
ibadah. Doa itu intisari ibadah itu. Kita mau ibadah ini, intisarinya ibadah adalah doa. Jadi kita ini berdoa, niatkan ibadah, tidak harus kita terkabulkan doa kita. Niatkan ibadah kepada Allah. Niatkan kita ini ngobrol sama Allah. Niatkan Allah itu senang mendengarkan permohonan kita, mendengarkan permintaan kita, Allah senang. Niatkan agar Allah cinta kepada kita, senang. Allah yuhib al-mulihin fid doa. Niatkan agar Allah senang sama anak karena sebab anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan sebab doa aja menjadi sebab Allah cinta sama anak. Tidak perlu dengan ibadah yang banyak-banyak. Niatkan seperti itu, tidak perlu pusing untuk ini. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, aku tidak takut kalau berdoa tidak dikabulkan oleh Allah sama sekali. Bukan sesuatu yang aku takutkan atau sesuatu yang aku benci. Tapi yang aku takutkan, yang aku benci, aku tidak diberikan hidayat oleh Allah untuk mengangkat kedua tangan dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan. Kalau kita habis sholat keburu-keburu langsung berdiri, habis sholat duha berdiri, ya, habis khatam Quran langsung selesai, tidak baca doa sama Allah, tidak minta sama Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali. Berarti Allah tidak suka dia tadarruk sama Allah. Allah tidak suka munajat dengan Allah. Tidak suka dia yang merengek kepada Allah, memohon-mohon kepada Allah. Na'udzubillah. Dan itu tandanya Allah tidak menyukainya. Allah tidak ingin hamba tersebut berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sebuah tempat di mana hidup terasa tenang, nyaman, dan penuh gaya. Dirancang untuk masa depan, setiap detail kami pikirkan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Hunian modern dengan teknologi pintar, fasilitas lengkap, dan suasana asri. Inilah awal kehidupan baru Anda. Neo Natura, the new natural lifestyle.